Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pembelajaran kali ini kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, dengan materi macam-macam gaya. Mudah-mudahan anak-anak pintar hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca doa. Baik anak-anak, kita langsung saja pada pembelajaran yaitu macam-macam gaya. Sebelum kita masuk pada macam-macam gaya, tentunya kalian harus mengetahui apa itu gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Nah, di sini delman dapat bergerak karena adanya gaya, yang dimana gaya tersebut adalah tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya terhadap benda. Benda yang diam menjadi bergerak, contohnya meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Benda berubah bentuk, contohnya saat botol air yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Benda yang bergerak menjadi diam, contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Benda yang bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Ini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Benda yang diam menjadi bergerak, benda yang bergerak menjadi diam, benda berubah bentuk, dan benda yang bergerak berubah arah. Nah, kita masuk pada macam-macam gaya. Gaya yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan TV. Kegiatan ini atau aktivitas ini membutuhkan gaya otot, yang dimana ditimbulkan karena aktivitas otot. Yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Nah, di sini dapat dicontohkan anak sedang memainkan anak panah atau juga bisa dengan ketapel, itu merupakan gaya pegas elastis. Yang ketiga, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah pohon dan buahnya jatuh, yang dimana jatuhnya adalah ke tanah atau ke bumi, ke bawah. Macam-macam gaya yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Nah, di sini terjadi pada magnet, Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Seperti lampu apabila disambungkan pada arus listrik akan menyala. Begitupun dengan
alat-alat yang lain yang apabila dihubungkan dengan arus listrik akan menyala. Itu termasuk gaya listrik. Yang keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Di sini contohnya pada sepatu roda ya, termasuk gaya gesek. Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan aktivitas seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah ayah mendorong atau menarik meja, kursi, atau lemari. Hasan menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, dan kuda menarik delman. Ibu membawa barang belanjaan. Dan juga masih banyak aktivitas yang lainnya untuk penerapan gaya otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan aktivitas yang berat, otot akan mengalami keletihan. Contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh kegiatan dan ada manfaat. Contoh kegiatan, membuat kerajinan dari tanah, manfaatnya membentuk benda-benda menjadi benda seperti guci dan vas bunga. Melipat baju, membuat baju menjadi lebih rapih. Membuat kue, kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Memotong kue, manfaatnya membuat ukuran kue menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dimakan. Mendorong meja, manfaatnya memindahkan posisi meja. Menggendong tas, manfaatnya membawa tas dengan mudah. Mengayuh sepeda, manfaatnya menjalankan sepeda supaya bergerak dan berpindah tempat. Ini adalah manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan tidak lupa selalu mengingat 3M-nya, jangan lupa mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan memakai masker. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.